Silakan. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 17 orang ya hadir di sini. Oh, 18 akan terus bertambah. Ini memang menarik ya, dengar membaca judulnya aja udah kerasa panas-panas nih telinga kita gitu ya. Ilmu telinga tebal ini luar biasa. Kak Philip kembali mengajak kita untuk bersama-sama benar-benar hadir dalam tumbuh kembang anak-anak kita, menghadirkan hati dan telinga tentunya ya. Tapi itu tadi perlu ilmunya untuk bisa menghadirkan telinga yang tebal, selalu siap menjaga emosi kita agar lebih stabil gitu ya, dan memastikan anak-anak kita tetap gembira, tetap bahagia dalam tumbuh kembangnya bersama kita. Oke, tanpa berpanjang kata, sudah 19 orang hadir di Zoom ini, mudah-mudahan juga disusul dengan ratusan ribuan orang di YouTube ya, Kak Philip ya. Pada Kak Philip dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Yanti. Ribuan. Jutaan bahkan. Jutaan. Oke. Selamat pagi semuanya. Ini memang saya kasih nama demikian ya, supaya tertarik gitu ceritanya. Tapi emang benar kalau mamanya jadi orang tua, salah satu bekalnya itu ya telinga tebal ini dulu ya. Nah, kenapa kalau gitu? Satu, ngadepin anaknya kan ya pasti itu. Kalau anaknya mulai ngeroweng, ngerewel segala macam. Dua, ngadepin tetangga nyinyir. Itu juga yang kok anaknya nggak diginikan, kok anaknya nggak digitukan, kok anaknya nggak diapakan. Nah, itu kan yang selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari lah ya. Nah, kenapa saya pakai istilah telinga tebal ini? Karena kalau enggak kita mengolah emosi kita sendiri dulu, kita gampang kebawa nantinya. Nah, entah itu kebawa oleh anak, entah itu kebawa tetangga. Itu yang repot. Oke, ini saya. Nah, sebelum saya mulai untuk ngobrolnya ini, tapi saya mau kasih dulu perbedaannya ya antara tantrum dengan meltdown. Yang mau saya bahas di sini nanti adalah tantrumnya. Nah, bedanya dengan meltdown adalah kalau meltdown itu adalah anak yang lagi di kebanyakan input gitu loh. Jadi dia udah seharian lari-lari, seharian menghadapi orang banyak yang baru sama sekali, terus dia merasa overwhelmed, merasa kepenuhan gitu loh. Nah, itu terus akhirnya jadi meltdown. Beda dengan tantrum ya, kan kita bahas hari ini. Tantrumnya ini adalah lebih ke ketika dia menggunakan cara-cara yang semuanya untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. Macam anak yang guling-guling di supermarket gitu lah ya. Ketika kita kan nggak dibeliin mainan misalnya. Nah, itu yang kita bahas hari ini yang itu. Bukan yang meltdown-nya. Karena kalau meltdown nanti lain lagi itu urusannya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah seberapa tebal telinga Anda itu kalau ngadepin. Dijewer deh telinganya. Bayangin lihat gambar ini ya, terus bayangin suaranya gitu deh. Bayangin suaranya kayak apa gitu. Kalau melihat gambar ini kan kayak kelihatan banget kan. Coba Teh Yanti kalau lihat gambar ini rasanya kedengarannya gimana? Level suaranya seberapa ini? Sudah level geli di telinga gitu ya. Iya, aduh. Baru lihat gambarnya aja ini, belum dengar suaranya beneran nih. Nah, itu yang kadang perlu kita gali bersama gitu ya. Kenapa kita kok sampai merasa ini jadi satu gangguan besar buat kita gitu loh. Nah, kalau metode saya kan selalu kembali ke perasaannya gimana, kebutuhannya apa di balik itu. Nah, tes yang paling gampang nih kalau anak lagi
yang Tantrum. bergunung-kuming, berguling-guling nggak karuan tadi itu, kira-kira seberapa kuat Anda menahan sikap untuk tidak melakukan sesuatu sebelum berubah pikiran gitu ya? Kira-kira berapa? Kalau Teh Yanti berapa kira-kira? 100 kali. 100 Tapi kali menjauh masih kuat gitu ya? intinya. Kabur. Kabur. Kalau Pak Rosmin, Pak, Kak Dani ngadepin mah anak kecil sekali Kak aja Dani? udah nggak tahan Paling tuh. 2 kali udah nggak tahan. 2 kali udah nggak Iya, tahan. benar. Oke. Kalau Kak Vivi zaman dulu waktu anaknya kecil gimana Kak Vivi? Kami mah udah terlatih. Ayo Kak. Sudah Berapa, Kak? terlatih tuh. Udah terlatih Saya- banget ya. Saya Ada 10 Kak kali. Bambang tuh dari Kampar tuh. Kak Bambang berapa kali? Ayo. Itu. Nah, ini tesnya nih. Berapa kuat untuk mempertahankan pendirian? Karena sekali mengatakan tidak memang harus konsisten ya. Itu. Iya. Cuman ya ini memang sangat menggoda dan mencobai gitu ya ceritanya nih. Jangan deh. Aduh, ini lagi siap-siap mau punya cucu nih. Aduh. Aduh, Kebayang. apalagi cucu itu. Aduh. Gitu. Nah, eh, saya selalu mulai dari diri orang tuanya dulu. Nah, gimana? Kenali dulu rasa yang timbul di situ tuh. Sebenarnya ketika saya pas melihat, katakan misalnya tadi ngelihat gambar anak yang tantrum tadi ya, itu eh, rasanya apa sebetulnya? Apakah saya jadi marah? Apakah saya jadi kesal? Apakah saya jadi malu? Apakah saya jadi apa? Nah, itu yang perlu kita kenali dulu. Tentu saja ini, Nano biasanya. iya, multi layer, tapi mesti dikenali gitu. Yang paling dominan yang mana? Gitu. Karena kalau enggak, kita nanti nggak bisa mengenali yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah kebutuhan di baliknya apa? Karena kadang-kadang jadinya beda ketika kita berhasil mengenali rasanya, kebutuhannya, terus jadinya strateginya akan beda. Itu. Nah, range-nya kan bisa marah, kesal, sedih, capek juga ada ya. Ngelihat anak gitu tambah capek ada. Ada yang tambah Sebal. haduh gitu. Haduh itu Sebal. gimana ya? Antara sebal dan menyerah pasrah gitu ya. Gitu. Nah, kebutuhan di baliknya apa? Nah, ini yang penting. Ada yang, aduh, aku pengen istirahat, gitu ya. Pengen istirahat sebentar aja ini kok nggak ada habis-habisnya tuh anak-anak ini. Itu kan ada yang pernyataan semacam itu ada mungkin ya. Terus ada juga yang aku pengen sebentar aja bisa tenang gitu. Gitu kan. Terus ada juga yang aku ingin dilihat sebagai orang tua yang berprestasi. Atau aku ingin diakui sebagai orang tua yang baik. Nah, itu kan ada juga kan yang seperti itu. Ini masalah ya rata-rata pencitraan sih memang, tapi apa namanya? Ada Kebutuhan paling kebutuhan mendasar soalnya ya. iya, kebutuhan diakui itu sangat kuat Iya. kalau di dalam kultur Indonesia kan. Demi banyak hal dilakukan itu juga demi diakui itu tadi. Nah, kalau kita sudah menemukan kebutuhan di baliknya apa, kita bisa menemukan strateginya gimana. Katakan misalnya lagi belanja di supermarket, terus anaknya minta mainan, anaknya berguling-guling. Nah, kita melihat bahwa rasa yang timbul yang utamanya adalah malu, karena kita merasa jadi gagal di situ, merasa apa? Pengakuan, rasa ingin diakui sebagai orang tua yang berhasil itu jadi hilang gitu loh. Nah, itu yang perlu dilihat dulu di mana kebutuhannya itu. Kalau kebutuhannya misalnya cuman ke istirahat tenang ya udah diam di situ berarti kan. Ketika anaknya sedang lagi berproses tadi itu. Karena apa? Sekali kita mengatakan tidak pada anak, kalau kamu maunya berubah di tengah jalan, ntar berikutnya ya gitu lagi gitu loh. Selalu apa istilahnya? Dinego lagi bakalan sama dia
dengan berbagai cara. Gitu. Nah, kenapa harus melihat kebutuhan kita sendiri dulu? Karena itu nanti menentukan berapa kuatnya telinga kita menghadapi keributannya itu. Kalau memang kita sedang berada dalam kondisi yang dimana butuh banget istirahat atau ada keributan itu, jelas kita nggak akan terlalu kuat ya, nggak akan terlalu bakalan tipis lah telinganya untuk mendengarkan itu. Tapi kalau memang kebutuhannya adalah yang lain-lain, biasanya kita bisa lebih lebih kuat untuk menghadapi suara-suara itu tadi. Nah itu memang pada akhirnya adalah kita mesti melihat gimana anaknya juga. Kalau memang tidak dibiasakan sejak awal bahwa dengan menangis dan guling-guling dia bakal dapat apa yang dia mau, udah pasti bakal tetap tidak gitu ya. Dia nggak akan menggunakan cara itu lagi. Anak-anak cepat kok belajarnya tentang itu. Cuma mereka juga cepat sekali melihat kelemahan orang tuanya ya. Begitu kelihatan kelihatan apa namanya bengkok, bukan bengkok, apa sih, lemah dikit gitu aja, nah udah langsung diambil pasti gitu. Makanya mereka selalu mengamati. Anak kecil tuh kuat di mengamatinya, menirukan. Children say, children do. Yang dilakukan orang tua yaitu yang dilakukan anak-anak. Itu. Peniru Nah, ulung pokoknya. meniru ulung, iya. Makanya kan kalau ngomongnya seperti ini kan. Bapaknya ikut histeris ini. Iya. Aduh. Kebayang punya kembar, semuanya nangis barengan. Wah, indah sekali. Epic kan itu. Indah sekali dunia. Makanya kan kadang-kadang salah satu caranya untuk bisa saling memahami ya tadi itu kadang-kadang ada yang orang tuanya menirukan anaknya ikut sekalian tantrum gitu kan. Saya pernah begitu, anak nangis, saya udah deh ikut nangis aja. Oh gitu, rame dong itu. Bingung gitu. Itu juga membantu anak-anak untuk melihat dari perspektif orang tua kayak apa gitu loh, anehnya mereka jadinya. Memang, tapi ya nggak selalu berhasil ya itu ya. Nggak selalu. Karena kadang-kadang juga yang malas sekalian tambah rame gitu. Tuh. Nah makanya kalau ketika berkata tidak ini yang pertama ya tadi urus orang tuanya dulu, diri sendirinya dulu. Pastikan Anda cukup punya energi untuk mempertahankan tidak itu. Karena secara emosional Anda cukup stabil, nah itu stabilkan dulu. Terus ngasih jawabannya juga tegas aja, nggak usah terlalu panjang-panjang, nggak usah bertele-tele, singkat, tegas. Terus perlihatkan bahwa Anda nggak akan berubah pikiran, kalau enggak, iya gitu loh. Tuh. Dan ikuti dengan konsekuensi kalau perlu. Terus, ya ini masalah investasi. Pastikan Anda sering-sering berkata iya. Jadi ketika Anda berkata tidak, itu betul-betul kelihatan gitu loh. Memang betul-betul Anda betul-betul serius tentang itu. Gitu. Menarik. Iya, karena apa ya? Ketika Anda ada investasi hubungan itu tadi, anak-anak nggak melihat bahwa ini, biasanya juga bilang enggak, tapi terus kalau momennya diteriakin, diminta kaki, dinangisin segala macam gitu, tahu-tahu berubah jadi iya gitu kan. Gitu. Ya, Ibu tahu kamu ingin nangis. Tapi tidak sekarang gitu. Ya, tapi anggarannya udah kepake habis, sudah selesai. Gitu kan. Itulah. Jadi memang lagi-lagi kembali lagi kalau persoalan parenting yang di gara pertama memang harus selalu orang tuanya dulu. Urus emosi dasarnya dari orang tuanya dulu. Kalau nggak cukup energi untuk menghadapi keributannya itu.
Ada beberapa teman yang juga gitu ya, karena capek, memang kerja, sepasang bekerja semua, dari pagi sampai sore, terus pulang, ngadepin dua anak yang ruwet banget, nggak cuman sekedar apa namanya, energinya besar banget gitu loh, energinya besar banget, terus bikin suara yang besar semuanya. Nah itu akhirnya terus jadinya serba marah gitu loh. Tapi marahnya marah yang gampang dipatahkan Hmm. gitu ya. Marah terus langsung menyesal, terus jadinya iya. Akhirnya tetap aja anaknya dapatkan apa yang dia mau gitu loh. Padahal itu belum tentu baik untuk anak itu, hanya supaya karena orang tuanya udah kehabisan energi duluan untuk membantah. Gitu. Maka perlu yaitu urus emosi diri sendiri dulu itu supaya jelas dulu. Karena ya lagi anak melihat apa yang dicontohkan orang tua ini. Gitu. Itu aja untuk pengantar diskusinya. Wah, itu bukan gitu aja itu. Pasti udah banyak yang gatel telinganya nih. Lebih detil. Aduh, apa ini? Oke, silakan kakak yang mau mengomentari atau bertanya bisa raise hand atau dicatat di chat room ya. Saya nih, oh ini nih ada komentar dari Kak Siraj. Anak-anak juga butuh kepastian. Oh iya. Oh iya pasti itu. Ya. Ini apa ya? Kalau kitanya sendiri kurang meyakinkan ya gimana anak dapat kepastian gitu ya? Meyakinkan diri sendiri bahwa itu tuh baik buat anak dan buat kita itu juga penting. Nah, ada Kak Aryo dan Kak Siraj. Silakan Kak Siraj disampaikan langsung, nanti setelah itu Kak Aryo ya. Terima kasih Bu, terima kasih ya Pak Coach Philip. Nama saya Siraj. Dari pemaparan tadi ada diberikan beberapa tips yang saya sempat catat. Yang pertama adalah urusi emosi Anda sendiri. Kemudian apakah berarti bahwa kalau mau urusan anak beres, maka yang dibereskan ya kita dulu, orang tua dulu. Terus yang kedua, beri jawaban pasti dan tegas kepada mereka. Nah, kalau ini yang saya mau tanyakan, apakah saya pernah dapat referensi sebelumnya bahwa ada usia yang disebut dengan golden age. 0 sampai 7 tahun adalah 7 tahun awal, tahapan pertama, kemudian 7 tahun kedua dan ketiga. Apakah tips yang beri jawaban pasti dan tegas ini berlaku untuk di usia 0-7 tahun atau di atas 7 tahun? Tertangkap Iya, ya? iya itu. Sementara itu dulu. Oke. Silakan Kak Philip, ini terkait dengan tumbuh kembang anak ya, dan tumbuh kembang orang tuanya juga sih. Iya, tumbuh kembang orang tua itu yang agak lebih penting sebetulnya. Iya, kalau untuk yang pertama ya, kalau yang pasti kalau orang tua nggak stabil, jangan ngarepin anaknya stabil gitu aja ya. Itu. Kalau mamanya orang tuanya suka ngamuk-ngamuk, ya pasti anaknya ikut seperti itu. Jadi kalau teladan, ini masalahnya teladan di yang pertama. Jadi gimana orang tuanya, gitu anaknya juga. Nah, kalau orang tuanya masih punya banyak persoalan dan itu terlihat di interaksi sehari-harinya, nah itu pasti kebawa nanti ke anak-anaknya itu. Usahanya tuh. Terus apa lagi? Yang kedua tadi soal batasan usia. Sebetulnya kalau untuk ketegasan itu nggak ada batasannya, cuman beda vocabulary-nya aja ya. Karena kalau anak-anak di bawah 3 tahun kan jelas
bahwa vocabulary-nya lebih terbatas, kosakatanya lebih terbatas. Bisa jadi pakai kata yang jauh lebih pendek, lebih jelas gitu ya. Enggak ada duitnya. Enggak. Nah, ini satu lagi. Tegas ini juga mesti jelas time frame ya. Artinya kalau memang mau dijanjikan nantinya ada kemungkinan bisa, tapi kapan, itu juga mesti jelas. Nah, masalahnya kan anak kecil kadang-kadang time frame ini susah neranginya ya. Ntar itu bisa. Ya. Nah, itu dia. Ntar, terus nanti ntar kapan? Oh, bakal ditagih itu. Bakal ditagih habis-habisan dan terus-terusan gitu loh. Karena sudah pernah dikatakan ntar gitu loh. Nah itu, kalau mau iya, kasih time frame-nya. Kapan? Nanti kalau kamu sudah bangun pagi 3 kali lagi. Kalau misalnya untuk anak 3 tahun ya. Ada kondisi ya. Ada kondisi tertentu. Kalau maunya anak yang sudah 5 tahun kan bisa 2 hari lagi, atau nanti ketika sudah sampai di rumah, atau gimana gitu kan ya. Tapi ada time frame konkret yang bisa dipahami anak-anak gitu loh. Itu. Oke. Nah, kalau yang lebih besar lagi ya bisa lebih detail gitu. Bisa lebih kompleks ya ini. Kompleks bisa. Persyaratannya. Cukup dipahami ya, Kak Siraj ya. Kita Siap. Oke, kita bergeser ke Kak Aryo. Silakan Kak Aryo. Kak Aryonya sedang memandang ke atas. Silakan, Kak. Siap. Sebenarnya gampang Bunda ya. Kalau kita jadi orang tua itu sebenarnya kita kembalikan lagi saat-saat kita menjadi anak-anak gitu. Oh iya ya, saat saya menjadi anak-anak itu apa sih yang ada gitu kan? Apa sih kebutuhan dari anak itu gitu? Pasti kita akan merasakan gitu, sehingga kita akan lebih ambil nafas gitu. Enggak terasa ya? Enggak terasa. Jadi jadilah kita itu menjadi anak-anak lagi saat anak-anak kita itu lagi rame gitu, ajak main lagi, nanti pasti akan kita ngikutkan. Misalnya dia terlalu rame, kita ngomongnya agak pelan lagi gitu. Jadi menggunakan teknik pendekatan personal yang melibatkan emosi kita itu menjadi diri mereka. Itu adalah yang selama ini saya lakukan. Wah, sharingnya menarik Kak Aryo. Gimana Kak Philip dengan sharing Kak Aryo nih? Iya, memang jadi melihat dari perspektif anak kecil lagi gitu loh. Paling gampang ya mamanya mau menyamakan gitu, samakan tinggi badannya dulu. Nah, biasanya jadi gitu menunduk, ya, berbicara tuh mata ke mata gitu ya. Biar mata ke mata jadi setara gitu. Entah anaknya yang dinaikkan ke kursi atau orang tuanya yang menunduk gitu ya, supaya lebih pas gitu. Jadi ada koneksi yang lebih langsung gitulah. Ini menarik ya, karena sangat terkait dengan prinsip-prinsip hak anak. Jadi kita benar-benar menjunjung tinggi hak hidup bermartabat bahkan bagi seorang anak gitu. Karena anak bukan setengah manusia ya, Kak Philip ya. Oke, ini diingatkan Kak Deli nih. Silakan kakak-kakak yang belum isi absen agar bisa mendapatkan info tentang kegiatan parenting kami. Juga mengajak bergabung ke komunitas Suluh Keluarga dengan Rp150.000 per tahun. Anda berhak mendapatkan sertifikat bulanan usai mengikuti 8 kegiatan parenting. Per bulan ya ini ya, sertifikatnya akan muncul. Tapi harus isi form dulu. Nah, silakan buat yang baru bergabung. Oke, Kak Philip, silakan diperkuat Kak. Ini yang paling sulit itu bagaimana kitanya sendiri pada saat yang sama emosi kita juga sedang terganggu gitu ya, terus anak kita juga menuntut perhatian. Nah, kalau saya sih dulu suka minta izin pada anak kita, ini ibu perlu ke sebelah sana dulu agar ibu tidak lepas tangan gitu kan. Itu yang paling mudah gitu ya. Tapi memang ini jadi proses yang menarik ya untuk belajar menjadi orang tua yang dirindukan oleh anak-anak kita. Silakan Kak Philip tuh, kalau Flis sudah buka kamera sekarang juga. Silakan. Nah, Kak. Contohnya Kak Yanti tadi itu adalah menciptakan safe space ya, tempat aman. Jadi ada apa ya, misalnya kalau mamanya anak di bawah 3 tahun, ya tempat yang aman untuk mereka menenangkan diri dulu gitu.
yang juga dipakai oleh orang tuanya untuk menenangkan diri. Jadi kalau Papa mau ke pojokan dulu, sebentar. Papa perlu menenangkan diri dulu. Jangan deket-deket Papa dulu. Nanti ini lagi hardik gitu. Ini lagi berduri nih. Saya jadi ingat Kak Dani tadi, baru sekali aja udah nggak kuku, nggak kuat. Ya, ini lagi model Anda ini, ditancap kamu nanti. Kak Lovely udah senyum-senyum nih. Kita dengar Kak Lovely. Kak Lovely, ada ini apa praktek baiknya? Oh, kalau aku mau udah kebal ya. Udah tebal, bukan anak-anak bukan tebal aja, kebal gitu ya. Iya, udah kebal ya. Telinganya udah setebal ini kali ya. Nah, urat malunya udah putus juga ya. Kalau zaman dulu anakku udah pasti. Kalau dia sih nggak tantrum, jarang ya Kak Philip. Anak-anak itu jarang tantrum ya, karena memang saya pastikan lingkungannya tidak membuat mereka tantrum ya. Jadi saya yang itu telinga tebal tadi ya. Jadi saya tidak peduli dengan apa kata orang, saya lebih mementingkan kenyamanan anak-anak saya ya. Itu muka, bukannya telinga, mukanya juga tebal. Iya. Telinga, muka segala macam lah ya. Makanya badannya tebal kan. Nah, jadi kalau dulu tuh saya memutuskan untuk sebetulnya untuk kewarasan saya sendiri kan, ya kan. Kan kalau anak-anak lagi tantrum tuh kewarasan susah dijaga ya. Nah, sehingga untuk kewarasan saya sendiri saya memutuskan untuk tidak terlibat dalam giat-giat yang kira-kira gitu kan akan membuat anak-anak tidak nyaman dan ujungnya akan tantrum ya. Apalagi kalau meltdown ya. Kalau meltdown itu juga seringkali kan orang dewasa, kakeknya, neneknya tidak paham ya tentang meltdown ini kan. Mereka kan seringkali berharap anak itu 24 jam 7 hari itu keren terus gitu. Ya kan? Dan itu yang perprim dan lain-lain. Iya, harus langsung jadi anak yang baik. Iya, kapanpun selalu siap menjadi baik gitu kan. Itu yang kadang-kadang saya memutuskan untuk menjauhkan diri ya, untuk menjaga kewarasan saya, sehingga saya nggak perlu mendengarkan ricuh-ricuh yang nggak penting gitu. Ya, jadi apalagi anak-anak saya kan yang pertama ADHD, yang kedua ADHD juga kali ya Deli itu ya, karena kalau Deli dulu masalahnya memang emosi ya, memang emosi. Jadi dia kalau sudah tantrum itu 1 jam dia tidak akan berhenti untuk nangis dengan intensitas yang tinggi. Itu kalau udah Kuat amat. Oh iya, 1 jam. Jadi kalau sudah seperti itu kondisinya, saya harus gendong dia putar, bukan karena apa-apa, supaya tidak dimarahin orang. Kan kalau di satu tempat pasti kan dimarahin orang ya. Supaya dia tidak dimarahin orang, yang saya lakukan dulu saya gendong puter-puter gitu. Jadi muter terus sampai dia, karena tidak ada yang bisa dilakukan kan kalau sudah seperti itu tuh tidak ada kata-kata yang masuk, jadi ya cuman dia macam biasa ya. Oh iya anak terus itu 1 jam. Makanya saya paling sebel kalau dia diganggu orang. Itu kali ya. Oh iya, itu butuh tenaga ekstra itu. Oh iya. Itu Kak Rusmin angkat tangan tuh Kak Dani. Kak Philip, silakan. Kak Rusminnya? Oh iya, sudah raise hand akhirnya. Silakan Kak Dani. Oke, makasih. Gak sabar juga rupanya. Iya, makasih Kak Philip untuk sharingnya. Mungkin saya sedikit share, nanti mungkin saya nggak tahu, udah lewat sih ya, karena anak saya juga udah di atas 20 tahun, jadi cuman saya pengen tahu apa yang saya pernah berbuat itu seperti bagaimana lah intinya gitu. Jadi saya setuju bahwa anak itu sangat pintar gitu. Jadi ketika saya diajarkan dulu itu, anak itu udah punya kecerdasan dari dia kecil, dia udah ngerti. Karena itu dia bilang, oh kalau gua nangis, gua akan gendong nih. Jadi ya udah nangis aja gitu. Walaupun sebenarnya itu dia cuma mau bilang bahwa mungkin dia lapar atau apapun juga lah, maka dia akan dapat perhatian gitu. Karena itu dia bilang, nanti kalau gedein anak tuh jangan sampai bawa tangan ya, jangan setiap kali nangis dia gendong gitu. Nah itu saya oke. Saya bilang terus jadi gimana dong? Oh pokoknya kalau nangis cek aja lapar atau enggak, dia pup atau enggak, panas atau enggak. Nah kalau seandainya semua udah oke, ya jangan digendong gitu. Nah saya coba terapkan gitu. Saya terapkan, anak saya pertama kali begitu tuh nangis sampai 4 jam. Tapi jangan digendong gitu. Biarin aja. Tapi itu efektif sih gitu. Setelah itu dia tahu, oh kalau nangis gua nggak digendong. Dia jadi tahu kalau itu dia bisa main sendiri gitu. Dan kalau dia nangis benar-benar karena ya itu karena lapar ataupun apapun itulah gitu ya.
dia itu. Dan dari kecil juga memang anak itu kan manipulatif ya, dalam memang itulah yang dia tahu gitu. Oh, kalau dia nggak boleh sama mama kalau makan yang gorengan, minta papa kasih. Jadi setiap kali mau makan gorengan, dia mintanya ke papa tuh gitu. Politicking gitu. Iya, itu kayak tricky lah ya gitu. Jadi saya sama istri saya tuh kita mesti sepakat ya. Kita harus benar-benar sepakat nih gitu. Kalau untuk gorengan gimana nih gitu, setuju atau nggak setuju, atau mau dikasih sedikit atau enggak gitu. Nah itu yang itu ya. Seringkali kita lakukan ya, tapi ada waktu di mana pasti kita juga ada yang memang bertentangan, akhirnya yang jadi ada sedikit keributan lah, gesekan sedikit antara orang tua. Anakmu suruh nginep di rumah Bu Yanti aja, gorengan banyak di situ. Banyak gorengan. Tiap hari ada pun dibikin. Nah, mungkin satu hal lagi yang jadi saya juga diajari mengenai ketaatan, gimana ya, kepatuhan. Jadi waktu saya diajarin itu jangan ada tuh misalnya ini kerjaan PR ataupun mesti dihitung atau datang sini atau jangan pegang itu, terus 1, 2, nah dia bilang nggak ada, itu berarti anak itu tidak taat gitu. Nah jadi saya tuh diajarin untuk ketaatan itu full, dan jangan pernah nakut-nakutin anak kayak misalnya tuh ayo makan tuh, kalau nggak nanti ada polisi, ada satpam atau polisi tuh. Iya. Nah jadi dia bilang yang atur itu kita gitu, kita orang tuanya, dia harus taat sama kita, bukan sama satpam atau sama polisi yang nggak ngapa-ngapain gitu. Dan itu kan nggak real banget gitu ya, bahwa sebenarnya mereka tidak jadi anak itu takut sama situasi atau sama yang di luar kita gitu. Anak itu harusnya taat itu sama kita. Nah itu saya juga nggak tahu, maksudnya kembali lagi itu udah lewat, itu yang saya terapkan gitu. Nah nggak tahu mungkin Kak Philip bisa berkomentar mengenai itu gitu. Wah, menarik nih Kak Philip. Ayo Kak, dikomentari. Kalau soal ketaatan tadi, kalau di saya sih nggak terlalu ya. Artinya saya lebih pakai marketing sih modelnya. Jadi kalau saya mau dipromosikan terus ya kebaikan. Jadi kalau saya mau anak saya makan sayur, ya saya harus memperlihatkan makan sayur dengan lahap di depan dia, gitu aja. Jadi gitu, modelnya marketing. Jadi kalau saya tidak bisa melakukan sesuatu dengan nyaman, ya jangan harap anak saya melakukan sesuatu dengan nyaman juga, gitu aja. Misalnya bangun pagi, saya nggak bisa bangun pagi. Ya jangan berharap anak saya jadi biasa bangun pagi, gitu aja. Simpelnya. Tapi kalau memangnya soal makan, segala macam, ya itu tadi, mempromosikan dengan cara bagaimana supaya dia kelihatan, supaya dia bisa melihat bahwa itu suatu hal yang asik, gitu. Ini katanya Kak Philip dari Dokter Ika nih, saya makan sayur banyak, anak saya nggak mau, blas sampai sekarang. Apa Alexia ada hubungannya dengan itu? Enggak juga ya, apa ya? Lebih ke ininya aja, terus aja dilakukan, dipromosikan terus, nanti lama, dan itu harus kelihatan menarik, mudah nikmat, dijangkau, terus nikmat dan asik dan semuanya gitu loh. Kelihatan bahwa itu suatu hal yang enjoy banget gitu. Nah, ini 4 kaidah perubahan perilakunya perlu diterapkan ya, mudah dijangkau oleh anak-anak. Dan jelas manfaatnya. Kalau makan sayur malah jadi sakit perut ya nggak akan mau anak ya. Nah itu bisa macam-macam ya sekarang, sayurnya bisa dijadikan jus, bisa digoreng jadi apa? Iya, jusnya juga enak tuh, jus sayuran. Digoreng tapi jangan digoreng sampai layu ya, digoreng yang dibalur sedikit gitu ya, apa? Kayak bayam gitu ya. Ya, keripik bayam itu kan. Ya saya dulu juga gitu. Ibu saya ngajarinnya gitu, dimasukkan dalam makanan gitu. Jadi dimasukkannya apa ya? Jadi dulu saya rajin bikin kue gitu kan, dimasukkan ke dalam kue itu gitu kan, dimasukkan ke dalam apa? Jadi dilapis coklat juga boleh loh. Bayam ya kan? Dalam format yang kekinian. Iya. Bukan hanya stroberi ya, tapi sayuran, sayuran dicolok coklat gitu kan. Iya. Yang penting kan masuk ya, bukan ya. Terus satu lagi Kak Dani tadi itu ada soal anak nangis tadi, bukan kalau bayi. Nah, kasusnya kalau saya dulu, anak saya koliki. Jadi bayi yang suka kolik, yang sakit perut tuh loh, habis minum terus perutnya yang gasnya di dalam macet tuh.
Nah, itu bisa berjam-jam itu kalau harus menidurkannya sampai betul-betul tidur itu. Karena gelisah terus kan, gelisah, terus nangis, gelisah lagi. Nah, itu dulu pembagiannya bisa mamanya itu jadi restoran, saya jadi hotel. Jadi saya mamanya menyediakan minuman, jadi kan untuk dinyusui, saya yang bagian nidurin gini-gini sampai 2-3 jam itu paling tidak tiap malam tuh. Karena emang koliki baby kan. Nah, itu beda. Melatih orang tuanya lebih sabar. Itu juga. Tapi juga membuat jadi ini ya, lebih terhubung juga karena jadi ngerti gitu. Oh, anak ini memang nangisnya karena sakit. Anak ini nangisnya karena lagi pengen sesuatu. Anak ini nangisnya jadi lebih ngerti gitu jadinya. Itu benar Kak Philip. Saya punya anak tuh yang pertama tuh dulu sampai harus dilatih menangis karena nggak menangis belas sama sekali, cuma pas lahir aja. Tapi yang ketiga nangis melulu. Saya justru bahagia dengan yang ketiga karena jadi tahu dia ingin apa. Yang ketiga dulu tuh Kak Philip. Ebo. Kalau Fli tahu tuh. Kakak Debo. Gitu. Kita lagi meeting. Dan nangis itu bukan sekedar merengek, nangis beneran. Terus aja Ebo. Sekarang cantiknya luar biasa. Tapi ya jadi ini malah saya tersenyum bahagia, berarti saya dibutuhkan sama anak saya. Kebayang nggak, anak pertama kayaknya nggak butuh ibunya gitu ya. Yang ketiga bener-bener aduh. Dan itu puas banget sampai usia 7 tahun seperti itu. Bayangkan. Kak Philip ini ada dari siapa ya? Kak Diana nih. Kak Diana mau menyampaikan langsung? Atau saya bacakan ya. Kak, kalau anak susah tidur malam, padahal orang tuanya sudah tidur, bagaimana penanganannya? Kalau disuruh tidur malah marah-marah. Silakan Kak Philip punya pengalaman langsung nih. Well, kalau yang itu sih biasanya ya cuman bisa ditemani ya. Ditemani tapi gantian tidurnya piket ya. Piketan gitu, gimana lagi? Artinya mesti tetap harus ada yang nemani kan dalam proses tidurnya itu. Tapi memang aktivitas siangnya itu yang perlu diperbanyak ya. Jadi aktivitas fisik siang. Jangan sampai dia tidur siang gitu aja deh. Betul. Itu aja. Itu salah satu antisipasinya. Ini apa sih? Ambil HP-nya. Ambil HP-nya. Itu Kak Aryo. Siapa lagi ini? Iya Kak, anaknya nggak main HP. Anaknya nggak main HP, cuma nggak bisa tidur aja ya. Iya, padahal kadang-kadang siang itu nggak tidur. Aneh, saya pikir aneh, energinya energi banget. Energi kayaknya banget. Perlu latihan itu, punya dulu anak saya nomor 2 juga kayak gitu. Jadi kita bikin 2 satu ruangan untuk pasir, satu lagi untuk kayak sak tinju gitu ya. Jadi benar-benar energinya luar biasa disalurkan dengan Iya, kalau sore itu sudah diajak lari-lari ya di kebetulan dekat rumahnya ada sawah gitu kan. Wih, asli. Iya, udah diajak lari-lari cuman tidurnya capek, tidur 15 menit, habis itu kayak ada kekuatan baru gitu. Saya percaya deh, karena lihat Kak Diananya kelihatannya kurus sekali, capek harus nemenin. Oh enggak Kak, kalau saya anak nggak tidur, saya matiin, udah saya tidur. Karena kebetulan keponakan saya ranjangnya satu kamar beda ranjang gitu kan. Jadi kalau mama papanya lagi nggak ada, ya saya tidur aja. Ntar lampu saya matiin, entah dia buat apa. Nanti ya saya tidurnya ya tidur ayam gitu kan. Nah, tapi harus pastikan aman ya, itu aja ya. Saya lihat itu pasti. Nanti lama-lama dia tidur. Tapi kalau yang ini bukan anak saya sih, anak orang. Anak orang. Jadi kadang-kadang saya bingung juga. Ini gimana ya kalau saya punya ponakan itu memang rutinitas siangnya pagi siang itu pasti tidur siang itu paling 15 menit atau 30 menit gitu kan. Setelah itu bermain, pokoknya puasin bermain sampai rumah berantakan itu it's no problem buat saya gitu kan. Asal jadi, nanti mama papanya mau pulang saya suruh bersihin. Nah, itu kalau mama papanya lagi nggak ada, saya disuruh jaga anak-anaknya. Ya udah, kalau waktunya tidur ya
ya sudah saya matiin aja lampu gitu. Pokoknya jam 9 masuk kamar, mati lampu gitu aja. Dia anaknya tidur. Nah ini beda, kebetulan murid saya sih, kebetulan murid saya. Padahal ini sering kalau sore itu diajak mama papanya main di sawah gitu. Tapi tidur 15 menit baru di situ ya udah, kalau malam nggak bisa tidur sampai dini hari. Sampai dini hari. Kalau Fli punya pengalaman nih menghadapi jadi yang seperti ini. Dua anak saya memang, apalagi yang gede ya, Raka itu kan ADHD ya, jadi tenaganya memang luar biasa. Kami sudah sekolahkan dia di sekolah alam, berharap dia memang akan kehabisan energi, ternyata ya enggak ngefek ya. Cuman pengalaman yang saya dapat dan saya sepakat waktu itu saya baca bahwa regulasi tidur itu amat sangat penting. Ya, regulasi tidur itu sangat penting gitu. Ini karena nggak disadari oleh orang tua, dan regulasi tidur itu bukan cuma masalah tidurnya, tetapi waktu tidur yang sama setiap hari, jamnya juga sama. Itu ternyata penting sekali, dan itu membuat anak saya sedikit bisa mengendalikan energinya yang luar biasa ya. Tidur siangnya nggak boleh lama-lama, 1 jam gitu ya. Tapi tidur dia tidak ada kegiatan di jam itu. Bahkan saya pun berhenti gitu ya. Itu sebabnya saya tuh nggak pernah terima tamu ya, karena di jam itu saya tolak semua orang yang datang, karena anak saya ADHD itu pasti telinganya sangat ini ya, sangat sensitif kan. Ada pergerakan sedikit di luar sudah bangun lagi dia gitu. Ada yang kresek di luar bangun lagi dia gitu kan. Ya saya diam aja gitu. Setiap hari sama seperti itu. Setiap hari sama seperti itu. Sama juga waktu saya bikin ya, saya bikin penitipan anak. Semua orang tua bilang nggak bisa tidur Kak, nggak bisa tidur Bu, bener nggak bisa tidur. Tapi setiap jam yang sama kita semua matikan semua lampu, jadi suasana tidur dibangun, lagunya yang lembut sekali untuk menurunkan gelombang otak. Jadi lagu itu juga ngefek loh ibu-ibu ya, bapak ibu ya, sahabat-sahabatnya, karena itu menurunkan gelombang otak gitu. Kalau lagunya sebelum tidur cepet tetap yang cadas ya, dia tetap hype ya. Tapi kalau lagunya dilambankan gitu, suara kita pun dilambankan. Jadi kalau kita ngomong itu tetap juga dia high alert ya. Tapi kalau suara ibunya juga, makanya kalau nyanyi lagu tidur itu kan nggak gini kan, talelo lelo gitu kan. Itu lemah tau. Nggak jadi tidur kalau itu. Iya makanya semuanya itu diturunkan. Ini kata Kak Diana, katanya kriteria anak gifted itu nggak bisa istirahat, bablas sampai malam. Anak saya 2 itu sama, mesti siang badminton, renang sampai malam jam 12 tetapan. Nah ini memang perlu jaga-jaga ya. Oh ya sama juga sih, ada ADHD keduanya. Betul Bu, diturunkan alfa dulu kata Kak Siraj. Silakan Kak Philip, kita punya waktu masih cukup panjang, 7 menit. Tapi ini kayaknya cukup nih untuk Kak Philip. Ini judul telinga tebal kemana-mana ya. memang di situ. Karena memang yang tadi masuknya di telinga semua, ketika rengekan dan semuanya itu kan masuknya di situ. Dan juga tambahan yang dari Kak Lovely tadi benar, mengutamakan anak dan orang tua sendiri dulu. Jadi dengan kalau mamanya juga ya, dengan rutinitas juga termasuk menolak tamu tadi ya, menolak tamu pada jam tertentu itu mesti tegas gitu. Nah itu kadang itu yang kita lupa ya, kadang kita terlalu mengutamakan tetangga, kiri kanan, keluarga besar segala macam, lupa kalau yang perlu diurus pertama itu ini dulu, diri kita sendiri dulu dan anak dan keluarga kita gitu loh. Itu yang ya ini namanya Indonesia ya, dengan segala kulturnya yang memang begini, banyak komunalnya, kadang-kadang melupakan bahwa kalau kita sendiri nggak keurus, gimana kita bisa ngurus orang lain gitu loh. Makanya telinga tebalnya itu ya mulai dari kestabilan emosi yang ada dalam diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak memelihara itu, yo gimana mau stabil semuanya. Gitu. Telinga tebalnya dimulai dari sendiri dulu, dengan mengurus diri sendiri dulu. Kita juga harus cukup ini ya, belajar tentang emosi diri kita gitu kan, agar nanti
apa ya, ilmu telinga tebalnya bisa ke semuanya. Kata Kak Aryo, putar audio relaksasi gitu. Ya. Yeah. Oke, Kak Philip, tinggal 5 menit lagi. Silakan closing statement-nya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada yang raise hand di YouTube, nggak ada ya. Silakan, Kak. Ya, balik lagi ya. Apapun parenting itu, urusan pertamanya adalah urus orang tuanya dulu. Pastikan orang tuanya waras dulu, baru bisa membantu anak-anaknya supaya waras. Gitu. Kalau orang tuanya keurus, anak pasti keurus. Kalau orang tua nggak keurus, ya dijamin yang lain-lain nggak bakal keurus semua. Itu aja. Pastikan Anda waras dulu. Itu dari saya. Oke, ya, parenting sebagai sebuah pendidikan memang perlu lagi-lagi ya, perlu usaha sadar, sadar, waras, dan terencana. Karena kalau tidak direncanakan, kita tidak akan pernah tahu apakah kita cukup kompeten untuk menahan rengekan sampai 10 kali, 20 kali, 100 kali gitu. Karena ternyata dalam benak kita pun hari ini misalnya kita dengar Kak Dani, aduh, 2 kali aja nggak akan bisa nih, padahal anak-anaknya udah tumbuh dewasa gitu ya. Nah, kita belajar dari diri kita sendiri, mengenali emosi-emosi yang muncul, mulai dari urusan emosi yang negatif sampai urusan yang kita bisa lebih tenang, lebih nyaman itu dengan seperti apa, itu juga perlu dikenali ya, Kak Philip ya. Dengan begitu kita akan bisa hadir sebagai orang tua yang memberikan pendidikan, karena sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anak kita, orang tua memang perlu belajar banyak ya, dan sayangnya pembelajarannya memang apa itu istilahnya learning by doing. Nggak bisa anaknya dititipin dulu di TPA gitu kita belajar, padahal kita sudah menikah gitu. Nah, untuk yang belum menikah jangan khawatir, seluruh keluarga menyediakan pelatihan-pelatihan yang sangat mendasar dari basisnya sampai ke keterampilan-keterampilan teknis gitu ya. Tinggal ini dulu, isi formnya dulu tuh. Kak Deli beberapa kali mengingatkan agar kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dari Kak Philip dan kawan-kawan di Kultur Parenting pagi ini gitu ya. Nanti kemudian kalau ingin belajar lebih terstruktur, ada pelatihan-pelatihan yang memperkuat apa yang disampaikan oleh para narasumber di Kultur Parenting pagi dan memberikan dasar-dasar ilmu yang tepat dan benar, tepat guna dan tepat sasaran gitu ya. Mulai dari prinsip-prinsip hak anaknya sampai ke memahami tumbuh kembang anak agar tidak ada anak-anak yang disabilitas karena salah asuh gitu ya. Kak Philip, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Anak-anak lah yang mengantar kita ke surga, betul. Anak-anak ini bisa juga sekaligus benar-benar hal yang anugerahnya itu bukan sekedar kehadirannya, juga bisa menghantarkan kita ke tempat yang lebih baik lagi. Tapi juga jangan kemudian ini menjadi beban ya, karena kita merasa harus jadi orang tua yang baik, anak kita harus baik, jadi kita melakukan segala cara untuk tanda kutip membungkam anak gitu, bukan menebalkan telinga kita. Kebanyakan itu ya, Kak Philip ya. Iya, itulah. Oke. Silahkan ini ya, sekali lagi tuh Kak Deli udah mengingatkan. Kakak Lovely, silahkan saya serahkan kembali kepada Kakak Lovely untuk menutup Kultur Parenting pagi ini. Ya, tuh Teh udah 37 orang. Semoga makin Luar semangat biasa. Teh hadir lagi di Kultur Parenting pagi ya. Amin. Sekarang sudah banyak, sudah 30 lebih setiap harinya. Puji Tuhan ya. Dan dalam waktu dekat Kultur Parenting atau Suluk Keluarga akan bekerja sama dengan sebuah lembaga radio sehingga kita bisa direlay ke radio ya. Jadi supaya jangkauannya makin banyak ya. Dan saya senang sekali tadi Kak Philip berkata kenali dulu diri kita gitu ya sebelum kita bisa mengendalikan emosi kita. Ayo dilihat gitu. Sejak awal saya melihat bahwa ternyata semua itu berusaha mengikuti tatanan umum ya. Tatanan umum itu ternyata lebih kepada diri saya gitu. Karena saya pingin tidak ada yang ngomongin saya, karena saya pingin nggak ada yang menghina saya. Tapi bagaimanapun ternyata orang tetap aja ngomongin karena akan tetap salah gitu ya. Nyinyir itu konstan. Iya. Haters be haters katanya kan. Dan pada akhirnya saya memilih untuk
mempertahankan kewarasan saya ya, supaya hubungan saya dengan anak-anak saya tidak memburuk. Dan karena mempertahankan kewarasan, yang paling gampang ya tidak mendengarkan gitu ya. Jadi tebal telinga itu kalau dipertebalkan susah ya, telinga segini-gini aja, tapi paling mudah ya tidak didengarkan gitu ya, menjauhi, karena kan kita tahu ngobrolnya di mana. Oh, di pertemuan keluarga. Ya sudah, berarti pertemuan keluarga datang, cium-cium, makan-makan, pulang gitu ya. Jadi enggak sampai ke dalam dunia pembicaraan itu ya. Karena saya tahu pasti akan dibicarakan. Jadi luar biasa ya, kembali bahwa saat kita berbicara tentang parenting, saat kita bicara tentang hak anak, sebetulnya kita sedang berbicara tentang bagaimana kita memenuhi hak diri kita sendiri supaya kita bisa memenuhi hak anak-anak. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau bicara tentang hak anak gitu ya. Karena pada saat berbicara tentang hak anak, maka pemerintah punya kewajiban juga untuk memenuhi hak orang dewasanya ya Teh Yanti ya, supaya orang dewasa bisa memenuhi hak anak-anaknya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara teman-teman untuk menjadi anggota Suluh Keluarga hanya dengan 150.000 per bulan. Anda dapat 12 kali 12 pertemuan parenting, atau dan bila Anda ikut 8 kali setiap bulannya, Anda mendapatkan sertifikat bulanan ya, yang di belakangnya ada judul-judulnya ya. Jadi lumayan lah ya untuk pajang-pajangan ya. Dan juga diskon 20% untuk semua pelatihan yang kami ikuti, yang kami laksanakan atau kami kerjasamakan. Misalnya kayak kemarin ya, kerjasama dengan Dr. Amir Zudi, itu Suluh Keluarga tidak mendapatkan keuntungan apapun, tapi kami berhasil meminta Pak Dr. Amir untuk memberikan diskon kepada anggota Suluh Keluarga ya. Jadi ayo bergabung, yang terdekat Kak Philip, kita akan mengadakan pelatihan coaching untuk orang tua dan guru ya. Sudah mulai ribut nih guru-guru belajar tentang coaching ya, tapi saya yakin materi yang kami buat jauh lebih baik karena dimulai dari dasarnya. Jadi jangan ngomel kalau saya selalu bertingkat ya, selalu berunda gitu ya, karena landasannya harus Anda pahami dulu, baru naik ke prakteknya. Kalau langsung praktek percuma ya, percaya sama saya ya. Itu sebabnya selalu berunda di dalam Suluh Keluarga ya. Terima kasih banyak. Kita berfoto dulu, Kak Deli. Saya sudah dari Ben Hill. Pak Madiman ini rajin loh. Karsirat sudah lama nggak muncul, baru muncul. Pak Bambang, ayo. Hatinya ditunjukkan. Ada Kak Irwan. 2, 3. Kak Irwan akhirnya. Iya. Dia selalu. Kak Irwan ada yang mau disampaikan nggak? Kak Irwan kayak ibu-ibu. Boleh udah closing statement dari Kak Philip. Nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa tuh. Tapi sebenarnya nggak buka-buka, aku pikir lagi sibuk. Ayo, ini ya, hatinya diklik. Yes. Tunggu dulu, Kak Irwan mau bicara. Silakan. Silakan Kak Irwan. Makasih. Padahal saya sudah tebal kupingnya juga gitu ya. Ya Kak Philip, terima kasih. Pertama pasti makasih ya, banyak. Selalu ada yang bisa kita tangkap gitu ya, dari ya sharing seperti ini gitu ya. Dan saya selalu belajar juga, walaupun sekarang penerapannya kepada cucu nih gitu. Ya kan. Nah, saya kemarin tergugah dengan kata adab gitu. Adab gitu. Jadi ada termasuk yang harus kita sampaikan di awal gitu. Nah, sesuai dengan keyakinan saya, sebetulnya semua itu dikembalikan ya semua hidupku, matiku, ibadahku, semua itu kan untuk itu. Jadi semua itu harus diniatkan supaya punya nilai ibadah. Jadi kalau dalam bahasa spiritual yang saya yakini, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Setelah itu misalnya ada adab-adab juga yang lagi buang air jangan diajak bicara gitu ya. Nah itu dan selanjutnya dalam menyampaikan itu, kalau tadi Kak Philip menyampaikan ada kedudukan yang sama gitu ya. Kalau saya cenderung untuk menyamakan hatinya gitu. Kalau kita lagi bad mood, kalau kita lagi mood kita juga nggak ini, kita menyampaikan dengan apa juga susah gitu kan. Saya kira itu aja dari saya. Makasih Kak Lovely, Kak Yanti, Kak Philip. Kembali kasih Kak Irwan. Ayo Kak Irwan, jenderalnya dicolek lagi. Para jenderalnya. Iya, ini mesti nyamakan waktu. Ini ada kakak kita yang bolak-balik sama Bupati, terus permainannya sudah tinggi. Sekarang itu gara-gara Kak Bambang itu.
Sekarang tinggal di hotel nih. Menyepi nih di sini sendirian, coba. Siapa yang mau nemenin? Aduh, ampun. Oke, terima kasih banyak Kak Irwan. Ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan perkataan yang kurang berkenan. Hari Jumat besok kita akan bertemu dengan Kak Ana Garcia ya, dan beliau punya satu topik yang menurut saya menarik. Beliau punya tentang sekolah inklusi apa itu ya, dari perspektif neuroscience ya, menarik itu. Hai Bambang kecil, ada Pak Bambang kecil. Ada Kak Bambang Junior. Pak Bambang kecil. Halo. Kak Bambang ini kami pengembangan perpustakaan. Lupa. Iya, masa kita bicara parenting ada anak kecil dicuekin ya? Iya. Iya. Pak Bambang, hari Jumat datang lagi ya. Hari Jumat kita akan bicara tentang inklusi ya. Ada ide yang berbeda dari Kak Ane, nanti kita dengarkan ya. Menarik menurut saya. Kalau Lovely yang ngomong inklusi nanti lebih pingsan lagi. Saya punya ide yang sama sekali berbeda. Oke, terima kasih banyak dan kita bertemu lagi di hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Jangan lupa bulan depan ya seperti biasa ya. Pokoknya setiap bulan satu kali ya. Kak Aryo, kamu Takin, Kak Madiman, Kak Leni, Kak Titin, Kak Ika, Kak Ipai, Kak Isti. Terus sekarang banyak soalnya tadi 37 ya. Pak Bambang, salam kenal. Kak Hendy, Kak Ika, Kak Terima kasih semuanya, Pak acara Bu. kami ini setiap hari Rabu, Senin, Rabu, Jumat, Pak. Jam 7 sampai jam 8 pagi. Ya. Ya. Oke. Kenapa Kak Siraj? Kenapa Kak Siraj? Iya, mau dapat kontaknya supaya ini kan pertama kali saya ikut. Supaya bisa itu ikut di lagi. form aja, di form. Oh, saya sudah ngisi sih, Bu. Saya udah ngisi form. Nah, ini nomor saya, silakan dicatat ya, silakan. Oh, siap, Bu. Ya, nanti kita. Silakan Kak Isti. Oh, Kak Isti ini juga rajin loh, luar biasa Kak Irwan. Yuk kita ke Jogja, kita samperin tuh. Ayo. Itu penguasa Jogja itu. Penguasa Jogja. Nanti pas ke Jogja kita samperin ya. Siap. Ditunggu Kak. Mbak Ari aja seneng banget itu katanya itu Kak Isti. Kak Isti, Desember kita punya kongres perempuan, mau ikut? Mau? Iya, kongres perempuan. Kak Philip kita pakai sanggul ya, Kak Philip ya. Biar jadi perempuan. Kita mengadakan kongres perempuan. Izin live dulu ya. Silakan. Kak Philip, aku lagi menakal pikiranku ya. Kamu nanti bareng aku ya kerja. Aku mau bikin kelompok Kristiani tapi untuk orang-orang yang bercerai. Iya tuh perlu didampingi. Ya, bukan janda mati tapi janda cerai. Jangan gitu. Nah, soalnya nggak ada yang mau pegang itu. Ya Kak Philip ya. Panjang ceritanya itu. Panjang ceritanya. Tadi pagi aku coba jalan, aku bikin ya kelompok komunitas duda dan janda cerai. Tapi bukan tempat cari jodoh. Ya, mau sarapan dulu Waduh, iya. Udah penuh. Terima kasih Kak Lovely. Terima kasih semuanya. Pamit dulu. Kakak Deli, terima kasih ya. Terima kasih, Dek.